Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Rahmat dengan NIM 224120600007. Pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Sistem Pemerintahan dan Peran Ahlul Hal wal Aqdi di era Khalifahur Rasyidin. Sebelumnya yang terhormat beliau Bapak Khalid Marwati selaku dosen pengampu mata kuliah SKI. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar teman-teman MPAIA yang berkenan mampir di channel saya. Oke teman-teman, mari kita buka pembelajaran pada video kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Proses peralihan kepemimpinan dalam sejarah Islam yaitu diawali dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita mafhumi bahwasanya selain beliau menjadi Rasul, beliau juga berperan sebagai kepala negara. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan pesan atau tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin. Seperti apa yang ada di literatur bahwasanya beliau tidak menunjuk secara spesifik siapa, yang ada hanyalah isyarat-isyarat seperti yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW, beliau menunjuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi para sejarawan menganggap bahwasanya itu sifatnya masih isyarat, bukan mutlak bahwasanya Abu Bakar yang menjadi khalifah. Ada yang berpendapat seperti itu. Oke, untuk pemahaman awal bahwasanya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Khalifah Rasyidin nanti akan berbeda dengan sistem yang dijalankan oleh dinasti Umayyah. Pembahasan dinasti Umayyah ini nanti akan dipaparkan lebih panjang oleh Bu Emi dan Mas Lutfi. Pada dasarnya pada masa Khalifah Rasyidin sistem pemerintahan yang dijalankan secara demokratis dengan pertimbangan hukum yang didasari atas landasannya berupa Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah perintah khalifah adalah segala-galanya dan harus dipatuhi. Selain itu, pada masa Khalifah Rasyidin, hak berbicara dijamin dan rakyat dapat langsung menghadap khalifah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, bisa langsung menuju ke khalifah. Lain halnya ketika pada zamannya dinasti Umayyah, jika ingin bertemu khalifah harus melewati perantara yang disebut hajib. Terus ada lagi pada masa Khalifah Rasyidin, sistem demokrasi berjalan baik. Sedangkan pada masa Umayyah suara rakyat tidak dihiraukan. Dari itulah yang menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad mengedepankan dengan yang namanya musyawarah. Hal ini sesuai dengan perintah yang kita pelajari dalam kitab suci kita Al-Qur'an, bahwasanya di situ ada perintah untuk bermusyawarah. Seperti dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalibal qalbi lanfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Berarti di sini lafalnya dilafal wasyawirhum fil amr. Pakainya fi'il amr bermusyawarahlah kamu pada urusan. Atau juga jenengan bisa nanti dicek dalam surat Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura niku wa amruhum syura.
Dari dua ayat itu menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk melakukan musyawarah atau rembugan cara bahasa Jawanya. Oke, itu gambaran secara umum sistem pemerintahan yang dijalankan pada zamannya Khalifah Ur-Rasyidin. Kita lanjut. Di sini ada Abdullah ibni Abi Quhafah. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nasabnya berkumpul bersama Nabi pada kakeknya yang keenam, yaitu Murrah. Beliau dilahirkan 2 tahun dan beberapa bulan setelah Nabi. Memerintah selama 2 tahun 10 bulan. Dari mulai tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun ke-13 Hijriah. Abu Bakar umur beliau mencapai 63 tahun. Seperti yang kita ketahui, nanti ada pembahasannya di YouTube-nya Mbak Nafi tentang proses peralihan kepala negara, bahwasanya untuk menentukan Abu Bakar As-Siddiq pun harus melakukan musyawarah, harus melakukan perdebatan. Setiap anggota merasa layak untuk menggantikan posisinya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Yang mana kita ketahui rembukan itu dilakukan di Saqifah Bani Sa'adah. Saqifah Bani Sa'adah. Oke. Di antara kebijakan-kebijakan beliau, yang pertama ada kebijakan pengurusan agama. Secara literatur yang saya baca, wajar saja ketika waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad wafat, akhirnya ada orang-orang yang murtad. Ibaratnya ketika kita ditinggal oleh gurunya kita pas lagi pelajaran, mesti ana sing orang garap tugas atau dolanan baik. Itu pun bisa dianalogikan, dikorelasikan di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu, maka ada orang yang keimanannya itu benar-benar dicoba. Jadi sing iman ya tambah iman, sing murtad juga tambah murtad. Nah, itu Abu Bakar melakukan kebijakan-kebijakan pada orang yang murtad untuk diperanginya. Terus lain dalam kepengurusan agama, beliau juga memiliki kebijakan dalam kenegaraan, terdiri atas 3 bagian. Di sini udah ada bidang eksekutif, yang mana beliau sendiri sebagai pemimpinnya. Beliau mendelegasikan kepada Ali bin Abi Thalib, Utsman untuk memerintah di bagian pusat, sedangkan Zaid bin Sabit sebagai sekretaris, Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Selain bidang eksekutif, ada juga bidang pertahanan dan bidang sosial ekonomi. Terus di sebelah pojok itu kiri, kita bisa lihat, ini bahasa saya ya, ada panitia pemilihan waktu pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi belajar dari tahun wafatnya beliau, sempat ada perdebatan, maka beliau menginisiatifkan untuk mempersiapkan siapa yang kira-kiranya layak untuk menjadi menjadi khalifah. Di situ ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan tokoh dari Muhajirin dan Ansor. Dalam rangka apa? Dalam rangka menentukan siapa kira-kiranya nanti akan menjadi khalifah selanjutnya. Akhirnya rembuk-rembukan yang menjadi khalifah jatuh kepada sahabat Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu nama aslinya adalah Umar bin Naufal Al-Quraisy, atau julukannya sebagai Al-Faruq. Beliau menjabat sebagai khalifah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Nah, ini agak lumayan lama dibandingkan dengan khalifah yang pertama. Wafat dalam usia 63 tahun. Oh ya, teman-teman, untuk untuk biografi yang saya cantumkan di video ini, saya ambil dari kitab Khulasatul Nurul Yakin. Jadi ketika nanti dengan mendapatkan perbedaan-perbedaan di tahun, itu hal yang lumrah. Oke, lanjut. Dari 10 tahun 6 bulan 4 hari itu kira-kira beliau
mendapatkan apa atau kontribusinya dalam negara itu apa, kita lihat ya. Terus sini kita bisa lihat pembentukan majelis permusyawaratan yang berasal dari suku Aus dan Azaz. Berarti ini sistem pemerintahnya sudah mulai rapi nggih. Beliau sudah membentuk majelis permusyawaratan. Ada eksekutif, terus legislatif, yudikatif. Adapun badan-badan yang bertugas dalam pemerintahan Umar bin Khattab antara lain, ini udah mulai muncul Dewan Dakwah dan Wakaf, Dewan Kesehatan, Pemerintahan dan Administrasi, Dewan Penegakan Hukum. Terus di pojok kiri nggih niku kelihatan ada badan pemilih yang dibentuk di masa Umar. Ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Jarrah dan Zubair bin Awam dan Tolha. Ini dalam rangka menentukan siapa nanti yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Di sini juga terjadi beberapa rembukan juga. Jadi rembukan ini tidak bisa dilepaskan. Tetap mengedepankan yang namanya musyawarah. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan yang nanti disampaikan oleh Mbak Nafi, jatuhlah ke pemimpin. Akhirnya pemimpinnya itu lanjut pada sahabat Utsman bin Affan. Siapa beliau? Utsman bin Affan ibni As, itu nama aslinya. Nasab beliau bertemu dengan Rasul pada kakeknya yang ketiga, yaitu Abdu Manaf. Kalau misalkan tadi Abu Bakar ke berapa? Ke-6 nih. Utsman dilahirkan setelah kelahiran Rasul kira-kira berjarak 5 tahun. Masa pemerintahannya beliau berjalan selama 12 tahun. Terus beliau terbunuh di umur yang ke-82 tahun, lumayan sepuh nih dibandingkan dengan khalifah-khalifah sebelumnya, dan ini juga paling lama berarti nih. Utsman bin Affan, kebijakan beliau dalam pemerintahannya ada di sini membantu wazir. Tugas dari wazir Mu'awin ini adalah membantu khalifah dalam bidang pemerintahan. Terus ada pemerintah daerah atau gubernur. Ini mulai ada di zamannya Utsman bin Affan. Ada juga di bidang hukum yang tugasnya menjaga teks Al-Quran dalam bidang hukum dan menghadapi permasalahan yang bermunculan. Ada juga Baitul Mal, tempat mengatur masalah keuangan. Jadi segala yang hubungannya dengan keuangan diatur di Baitul Mal, seperti menggaji para pegawai-pegawai. Ada juga bidang militer, seperti memilih tokoh yang mampu memilih kekuatan Islam, seperti Al-Walid, Abu Musa al-Asy'ari, dan Said bin Al-Hafiz. Terus di zamannya Utsman juga terbentuk Majelis Syuro. Majelis Syuro ialah orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam menyampaikan pendapat sebagai pertimbangan sahabat. Kalau misalkan literatur yang saya baca, ada yang menyatakan bahwasanya Majelis Syuro dan Ahlul Hal wal Aqdi itu sama. Terus kita masuk ke khalifah yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib ibni Abdul Muthalib, itu nama aslinya sih. Ya, ialah anak dari paman Rasul. Beliau dilahirkan sesudah Rasul dengan jarak 32 tahun. Berarti lama nggih. Masa pemerintahan 4 tahun 9 bulan. Beliau dibunuh oleh Abdurrahman ibni Muljam. Adapun kebijakan-kebijakan beliau waktu menjadi khalifah, ini yang sebelah kuning itu berarti pas zamannya siapa namanya, Umar bin Khattab, mengganti para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Kalau misalkan dari yang saya baca, kenapa para gubernur itu diganti oleh zamannya Ali bin Abi Thalib? Karena ibarat kalau sekarang itu sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa bekerja sesuai dengan dengan yang seharusnya itu. Terus menarik kembali tanah milik negara. Ini juga dilakukan oleh pemerintahannya Ali bin Abi Thalib karena dirasa waktu itu yang diamanai memiliki tanah negara sudah tidak amanah lagi gitu.
Terus ada juga pengarsipan dokumen-dokumen khalifah, membentuk kantor haji atau perbendaharaan, mendirikan kantor sahib, al-surta. Terus ada juga mendirikan lembaga Qodi al-Mudhalim. Sahabat-sahabat yang membaiat atau mengangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah ada sahabat Tolhah dan Zubair, yang mana kita ketahui pada dasarnya pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini uh, posisinya lagi belum stabil, tidak stabil karena ada kasus pembunuhannya sahabat Utsman bin Affan. Oke, yang terakhir kita membahas tentang ahlu hal wal aqdi. Oke. Dari asalnya ahlu hal wal aqdi itu terdiri dari tiga kata. Ahlun berarti keluarga, berarti ahlu bait nggih. Halun berarti mengurai atau membuka, sedangkan aqdun artinya memiliki arti perjanjian, atau bahasa lebih sederhananya lagi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat. Ini seperti kalau di Indonesia seperti MPR. Terus peran ahli hal wal aqdi. Yang pertama, mengurus permasalahan umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang, membentuk konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi, dan mengadakan sidang untuk memilih imam. Selain itu, ahli hal wal aqdi juga mempunyai wewenang. Di antara wewenangnya adalah menetapkan kandidat khalifah yang memenuhi syarat untuk menduduki khalifah dalam pemilu, mengumumkan nama kandidat khalifah tersebut kepada publik, menentukan waktu pemilihan kepada negara. Terus ini saya ambil waktu ahlu hal wal aqdi di zamannya Khalifah Umar. Pada Khalifah Umar ada majelis syuro, ya jenengan bisa lihat di sini sudah banyak sekali yang sudah tertata. Ada dewan penasehat tinggi, dewan penasehat umum, di situ juga ada PJ-PJ-nya, dewan antara penasehat tinggi dan umum. Ada al-khatib juga atau sekretaris negara, yang mana waktu itu dipegang oleh Abdullah bin Arqam. Nizamul Malki, yaitu departemen yang fokus mengurusi tentang keuangan. Nizamul Idari, yaitu tentang administrasi. Dan yang terakhir ada Departemen Kepolisian dan Penjaga yang bertugas memelihara keamanan dan negara. Demikian itu teman-teman yang barangkali saya bisa sampaikan. Nanti jikalau ada suara saya yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan nanti jenengan bisa kita lanjutkan diskusi pembelajaran pada video ini di kolom komentar nih. Dari awal sampai akhir, saya atas nama Abdul Latif Rahmat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari, ilmu kita semakin tambah, semakin barokah. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.